kenapa Jojo nih kayak makin bersinar setelah keluar dari PBSI? Ya, jadi gini, mungkin problemnya gini. Tekanan itu tuh udah nggak ada, ya kan? Free gitu ya. Nah, Jadi ya. Tampil lepas. Betul, Tampil jadi lepas, cuma tergantung istilahnya, kalau saya mau juara ya tergantung saya, kalau mau saya kalah ya saya gitu lah. Dan salah satu pemain senior selain Ginting adalah Jojo ya. Betul, ya. Jonathan Tapi Christie. sayangnya Jojo tidak ikut di Indonesia Master. Ya saya kira gini, kalau Jojo memang kondisinya mungkin tidak hanya Jojo ya. Semua pemain pun kalau ikut 3 turnamen berturut-turut saya kira itu bensinnya udah habis. Iya, betul. Tidak mampu, ya. Atau mampu pun akhirnya justru performanya Takutnya tumbang di betul. tengah-tengah ya. Ya, performanya tidak seperti yang diharapkan. Saya kira itu. Jadi mungkin Jojo udah bisa mengukur diri sendiri kemampuannya, dia bisa tampil bagus sebetulnya di mana? Di Malaysia sampai semifinal, kemudian di India bisa sampai ke final. Akhirnya dia mungkin sudah merasa dirinya juga tadi saya katakan bensinnya udah tidak cukup, akhirnya dia memilih untuk memundurkan diri. Dan saya kira Jojo juga sempat berkomitmen ya, setelah dia rehat dia ingin mempersiapkan diri untuk tampil di All England. Bentar lagi ya. Apalagi dia pernah menjadi juara kan, ketika di final mengalahkan Ginting. Itu sebuah penantian sangat panjang tahun 2024, di mana ada 2 wakil Indonesia di tunggal putra bisa tampil di final di All England, sebuah kejuaraan yang sangat bergengsi, dan itu mengulang kejayaan tahun 1994 ya, ketika itu Haryanto Arbi mengalahkan Ardi Bewi Ranata. Saya kira sebuah prestasi yang sangat fenomenal, yang akan kita ingat terus itu. Iya pasti ya. Artinya ini kan para atlet juga harus bisa mengukur diri Betul, begitu ya, iya. Mas Broto ya. Iya. Apa yang dituju All England Betul. gitu ya. Iya. Berarti ya nanti ke Jadi depannya. pemain harus bisa memang saat ini, mungkin kalau pemain-pemain yang ada di pelatnas, termasuk juga yang non pelatnas ya, mereka bisa berdiskusi lah dengan sang pelatih bagaimana untuk menyusun program, karena tidak mungkin kalau dia di persaingan di level atas, kalau tidak memiliki tingkat kebugaran yang maksimal, saya kira sulit untuk bersaing, dan itu mungkin sudah disadari oleh pemain-pemain senior termasuk Jojo. Dia mungkin lebih baik, dia harus melupakan Indonesia Master, meskipun tampil di depan publiknya sendiri. Tentu juga dia merasa, waduh sayang saya tidak bisa memberi berbagi kebahagiaan lah bagi para badminton lover yang datang ke Istora, tapi dia juga harus punya, karena sebagai pemain profesional kan dia juga harus punya tanggung jawab sendiri ya, bagaimana dia harus bisa tampil maksimal setelah di dua turnamen awal tahun sebenarnya sudah lumayan oke lah itu. Harapannya tadi lebih baik mungkin kalau istilahnya seperti pesilat ya, mundur setindak untuk melangkah lebih jauh. Mungkin itu yang dilakukan oleh Jojo. Tadi menarik ya, ngomongin soal di dalam dan di luar pelatnas. Ya, waduh. Ini lumayan Gimana panas nih? juga ya. Mas Broto ngelihatnya banyak kan sekarang beberapa atlet Indonesia yang memilih untuk keluar dari PBSI dan memilih jalur profesional. Betul. Bagaimana Anda melihat sebagai kacamata jurnalis senior dan juga yang pernah di PBSI juga ya? Mungkin spill ada apa sih sebenarnya sih Mas Broto? Gini, mungkin para pemain yang sekarang yang mungkin paling kondisi sekarang ya, kondisi negara kita sekarang lebih terbuka ya kan, lebih demokratis, hak-hak individu itu dihargai, dan itu yang terjadi. Sebetulnya kalau dulu kan sebenarnya sudah ada ya pemain-pemain yang memilih jalur di luar pelatnas. Kita masih ingat di tahun Markis Guido Hendra Setiawan tahun 2010-an itu kan dia sudah memulai sebuah langkah. Dia ingin menjadi seorang pemain profesional. Ada Tommy Sugiarto juga. Betul, ya? Saya kira memang banyak sekali pemain-pemain yang termasuk juga Taufik Hidayat juga pernah keluar dari pelatnas Cipayung, ingin menjadi pemain profesional. Sebenarnya pemain profesional itu oke juga sih, ya kan. Cuma memang yang membedakan dengan pemain pro dan pemain yang ada di pelatnas PBSI sebetulnya kan yang membedakan ketika kamu menjadi pemain pro, seluruh kebutuhan ya untuk bertanding, berlatih, apalagi ini. Untuk segala tetek bengek lah, semua dipenuhi di pribadi. Jadi contohnya dia untuk latihan, dia mencari tempat di mana gor yang menjadi nyari sendiri seperti itu ya Mas. Pelatihnya bayar sendiri. Sparring partnernya siapa juga bayar sendiri. Begitu juga tiket penerbangan dari Jakarta kemana. Termasuk tiketnya juga ya sendiri. Hotel di sana sendiri, makan sendiri, ya kan. Tapi itu sisi lain kan juga dia mungkin sudah ada kontrak dengan sponsor, mungkin hal yang seperti ini mungkin sudah di cover oleh para sponsor. Intinya itulah membuat para pemain pro lebih
lebih nyaman lah, ya kan, untuk terus meneruskan karir meskipun dia tidak lagi bergabung dengan di pelatnas PBSI. Sementara pemain-pemain yang ada di pelatnas PBSI itu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan seluruh kebutuhannya Diurusi kan diurus oleh sama PBSI. PBSI. Dari yang tengah-tengah bengek, ngurus visa, mereka tutup mata, tinggal paling tinggal bawa diri aja, tinggal Mas. nanti kalau di mau wawancarai ke kedutaan besar di Jakarta, kedutaan besar manapun, nah itu ya kan orang tiket udah nggak tahu menahu, tidurnya di hotel apa udah nggak tahu, uang makannya berapa udah tutup mata, istilahnya tinggal bawa barang, latihan bagus, persiapan oke, tanding maksimal dan menjadi juara. Saya kira itu harusnya menjadi apa yang harus ada di otak para pemain lah. Kita berharap para pemain pun yang dari pelatnas mumpung di pelatnas, ya kan? Karena kalau kamu di luar, kalau kamu tidak mau prestasi tentu susah, ya kan? Karena kontraknya pasti rendah, ya kan? Betul. Sementara kebutuhan untuk mengikuti turnamen tetap mahal kan. Jadi sebenarnya jangan disia-siakan lah kesempatan ketika bergabung dengan pelatnas PBSI, mumpung di dalam semua kebutuhan dicukupi. Mereka atlet tinggal di sana kan bangun, latihan semaksimal mungkin, Tinggal menambah memberikan hasil diri yang yang terbaik, terbaik ya ya. kan? Ketika dikirim ke turnamen, ya kan tampil maksimal dan menjadi juara itu sepertinya apa ya, simple ya. Apalagi kita tahu dulu memang kalau dari sisi pressman di era tahun 90-an itu masih ada potongan antara PBSI sama atlet. Saat itu masih porsinya 50-50. Oh, dapat setengah. Ya, setengah. Itu si atlet itu dapat setengah. Karena setengahnya biasanya dipakai untuk PBSI untuk memberangkatkan, membiayai. Operasional ya, betul. semuanya. Kemudian di tahun berikutnya berubah. Posisinya menjadi 75-25. Oh, iya. Ya, jadi istilahnya hak yang didapat oleh atlet lebih besar lagi. Ya. Yang 25 itu berarti sisi lain juga ada hal yang positif. Karena diserahkan berapa ada distribusinya, berapa persennya diberikan ke klub lama. Oh, ada kasih ke klub Betul, lama. klub lama, ya kan, ke pengurus kota. Jadi mungkin kalau Jojo berasal dari klubnya mana, dari Jakarta mana, nah, itu dapat pengkot PBSI kalau dia Jakarta Selatan. Jadi nggak full PBSI. Betul, ya. ada Kemudian pembagiannya. di Pengprov, ya kan, Pengprov kalau Jojo di Jakarta ya udah Pengprov PBSI Jakarta. Nah sisanya itu untuk PBSI. Nah, kemudian di Tambun itu berubah lagi. Di eranya Pak Gita Wirjawan tahun 2012-2016. Pak Gita mengubah semuanya. Seperti apa tuh? Semuanya di 100% untuk atlet. Wow. Luar biasa itu. Dari Jadi PBSI nggak dapat tuh. tidak dapat apa-apa. Ya, PBSI cuma Sponsor untuk, paling ya. Jadi untuk operasional memberangkatkan atlet, membiayai selama persiapan, ya kan. Itu hanya PBSI mengandalkan dari sponsor yang ada di dada yang dipakai jersey para pemain pelatnas Cipayung itu. Jadi sisi lain saya kira itu luar biasa sampai sekarang. Jadi kalau siapa nih Jojo kemarin menang di mana, atau Fajar Fikri juara di tahun lalu jadi juara di China Open Super 1000 sudah. Full Nah, semua ya, full, prize-nya untuk sang atlet. Iya, di bawah mungkin berkarung-karung. Itu sampai sekarang. Iya, Sampai sekarang. aturan itu sampai sekarang belum berubah. Jadi semua atau pusat Jojo ya, ini juara di mana? Super 750, ya kan, di Korea, di Hilo, ya, atau di sebelumnya di Denmark. Itu hadiahnya semuanya untuk Jojo dan tidak ada sen pun potongan Baru tahun ya, dari, ilmu baru. dari PBSI maupun dari Asosiasi Bulu Tangkis Indonesia. Sama saya juga penasaran nih Koro ya. Kalau kan banyak beberapa atlet yang pindah ke pro nih ya. Betul. Itu sebenarnya ada minusnya nggak sih bagi PBSI itu seperti apa? Ya kan gini, kalau sebenarnya minusnya itu tidak ada, atau minusnya bisa dikatakan mungkin faktor dari sisi sparring ya di pelatnas Cipayung. Contohnya kalau Jojo masih di dalam, mungkin Alwi, Zaki, Ada Ubed ya. Ubed dari mungkin juga Ginting. Adanya Jojo kan sparringnya lebih terasa lah. Nah, itu kan itu faktor Lebih panas nih ya. Betul ya, karena pemain-pemain muda itu biasanya malah justru senang kalau bisa melakukan sparring dengan bangga pemain ya. top. Wah, Iya. gue udah lawan ini nih. Apalagi kalau bisa gue, ngalahin. kan? Betul. Nah, begitu juga kalau kita ngaca sekarang ya pemain yang lagi rising star ya, Raymond Indra dan Nicholas Jokin ya kan. Mereka hari-harinya di pelatnas kan
namanya bermain game kan sering ganti pasangan itu kan mereka bisa merasakan bagaimana smash kerasnya Fajar, Iya. ya kan? Nah mereka udah terbiasa. Akhirnya dari turnamen di Australia Open akhirnya Raymond Indra dan Niko bisa mengalahkan mereka karena tadi tiap hari aja ketemu, jadi udah nggak ada perasaan segan lagi. Mungkin itu sisi positifnya kondisi ketika pemain-pemain yang senior ini masih berada di pelatnas PBSI Cipayung. Sebaliknya mungkin bisa juga dikatakan sebuah kerugian juga ya. Ketika Jojo mungkin sekarang sudah di luar pelatnas, itu mungkin saya yakin ada problemnya adalah mencari sparring partner ya. Iya. Jadi nggak ada tandemannya betul. yang lebih senior nih gitu betul. kan. Oke, meskipun mungkin kita tahu Ciko Aura Wardoyo mungkin bisa menjadi salah satu, tapi kan nggak banyak. Maunya kan lo sparring kan ya bisa bertemu 4 atau 5 lawan itu gantian itu kan beda-beda kan. Mungkin kalau ibaratnya peso itu tajam, ketika motong daging tajam ya kan, motong timun empuk lah, ketemu kayu agak berat lah gitu mungkin ya. Itulah mungkin apa manfaat dari bertemu dengan pemain-pemain yang berbeda karakter di dalam latihan hari-harinya di pelatnas maupun di luar klub. Atau juga mungkin bisa kayak Victor Axelsen, kan dia kan juga ngundang Lokenio ya kalau salah ya. Makanya dia seorang Victor Axelsen pun terpaksa itu kan, dia melakukan training centernya di Dubai. Nah, dia terpaksa mendatangkan Lokenio, siapa aja pemain-pemain yang bisa, saya kira bisa berkolaborasi. Ya mungkin simbiose mutualisme lah, sama-sama dapat untungnya lah, ya kan. Axelsen juga bisa bertemu dengan Lokenio juga bisa meningkatkan performanya ketika berlatih bersama dengan Axelsen. Saya kira hal-hal seperti ini mungkin harus terus dipertahankan, atau justru mungkin Jojo juga mungkin bisa melakukan itu. Siapa tahu bisa diundang. Betul ya, saya kira mungkin Dubai. Saya yakin suatu saat pasti Jojo akan diundang oleh Axelsen. Oke, mari kita latihan bersama di Dubai. Tapi yang ditangkap oleh badminton lovers nih, kenapa Jojo nih kayak makin bersinar setelah keluar dari PBSI? Ya, jadi gini, mungkin problemnya gini. Kalau Anda berada di atau pemain lah berada di pelatnas Cipayung, itu kan sebetulnya tiap hari atau ketika mengikuti sebuah turnamen itu kan ada sebuah target ya kan yang harus dipenuhi. Ya kan? Intinya ada tekanan, ya kan? Tekanan itu membuat performa atlet kadang kurang maksimal. Nah, sementara sekarang nih Jojo sudah keluar, atau siapa aja pemain yang Sabar Reza juga sudah keluar dari pelatnas Cipayung, mereka di luar, meskipun tanggung jawabnya tetap sama besar ya, karena mereka memiliki tanggung jawab kepada sponsornya, ya kan, kepada siapapun lah, mungkin pemilik klubnya, ya artinya meskipun mereka sudah di luar pelatnas, tanggung jawabnya tetap besar, namun tadi tekanan itu tuh udah nggak ada, ya kan? Free gitu ya. Nah, jadi tampil lepas. Betul, jadi cuma tergantung istilahnya, kalau saya mau juara ya tergantung saya, kalau mau saya kalah ya saya gitu lah. Tapi kalau lagi males, kendorin dikit gitu ya. Iya, apalagi mungkin pemain-pemain mereka mereka sudah berkeluarga, ya kan? Beda, ya kan? Jojo sudah punya anak 1, ya kan? Sabar Reza juga sudah menikah, sudah mempunyai istri, mempunyai keluarga. Saya kira beda lah. Nggak mungkin Jojo ya, kita tahu bahwa secara manusiawi tidak mungkin pagi-pagi dia harus berangkat dari rumahnya, ya kan, ninggalin sisa dan masih kecil, ya kan. Jadi mungkin dia, kalau soal latihan saya sih yakin Jojo tetap memiliki komitmen yang luar biasa, cuma mungkin waktunya bisa bergeser ya. Kalau dulu pelatnas Cipayung mungkin jam 7, ayo siap di tengah lapangan. Nah, sekarang mungkin jam 7 masih main sama anak. Ya mungkin hal-hal itu yang membuat akhirnya mereka memilih untuk pro ya. Betul, ya kan. Artinya tuh latihan juga sama. Semua mungkin sekarang kalau biasanya jam 7:30 dia mungkin diundurin jam 9, tetapi porsinya sama, 3 jam sampai jam 12 juga sama kan, sehari 2 kali. Itulah mungkin yang membuat pemain-pemain senior ketika dia keluar di pelatnas lebih nyaman, dan akhirnya masuk dari pola pikir bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya, dan itulah mungkin salah satu contohnya itu ada pada Jonathan Christie atau Jojo. Itu juga harapan kita, meskipun mau di dalam mau di luar, semua tetap berprestasi demi Indonesia. Iya, betul. Apalagi tadi juga baru tahu bahwa prize-nya nih ya, ketika juara juga ya sudah, PBSI juga sudah menyerahkan kepada atletnya seperti itu ya. Betul, saya kira sangat nyaman mungkin kalau pemain sekarang di era awal sekarang ya. Makanya tadi tinggal kamu nyiapin fisik kamu,
pola Mental. pikir yang bagus, mental, dan mungkin motivasi yang besar untuk menang, karena semuanya sudah dicukupi kok. Hmm.